Halo teman-teman semua, it's me again, Vicky, the person behind this page. Today I'm going to continue with my second day of Go Live Challenge, which is the topic for today will be the journey of living abroad. So, sebelum saya lanjutkan, saya juga mau menyapa teman-teman semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kalian berada. Seperti biasa, hari ini saya masih menggunakan Bini karena di sini udaranya masih dingin dan sedikit gerimis dan mendung. Jadi saya masih harus menggunakan Bini dan jaket. So saya mau pertama-tama mau say hi buat semua teman-teman sesama rantau. Untuk cerita tentang kehidupan saya di Australia, saya akan mulai dengan ketika pertama kali saya menjejakkan kaki di Australia pada tahun 2010. Ketika itu saya memiliki perasaan yang campur aduk dalam artian ada perasaan positif, ada juga negatifnya gitu. Dalam segi positifnya saya excited karena saya exciting dengan negara baru, terus saya juga exciting dengan lingkungan baru, saya exciting dengan bahasa yang baru, saya exciting ketemu orang-orang baru, terus exciting dengan 4 musim karena di sini ada musim hujan, musim dingin, musim panas, musim gugur dan musim semi. Terus juga exciting dengan pekerjaan baru kalau seandainya saya dapat kerjaan. Tapi di balik segala excitement itu, saya juga memiliki rasa kekhawatiran ketika itu. Kekhawatiran itu juga sangat berdampak di hidup saya ya pada saat itu, karena saya khawatir gimana hidup di negara orang gitu, hidup di negara baru, semuanya serba baru. Terus gimana hidup di negara orang dengan bahasa yang baru, gimana hidup di negara orang dengan orang-orang baru, gimana caranya hidup di negara orang dengan lingkungan yang baru, terus pekerjaan yang baru gitu. Di antara semua kekhawatiran saya ini, yang paling sangat membuat saya agak stres ketika itu adalah mengenai orang-orang baru, istilahnya orang yang saya temukan, seperti misalnya teman gitu. Untuk menemukan teman-teman baru, saya khawatir saya tidak akan menjumpainya di sini seperti di Indonesia gitu. Dan yang kedua adalah pekerjaan. Nah, dua hal ini yang membuat saya sangat concern pada saat itu ya. Maksudnya saya pikir apa bisa nggak ya saya survive di negara yang baru ini gitu, tanpa punya teman dan family gitu, terus tanpa juga punya kerjaan gitu. Nah, akan tetapi apapun perasaan saya saat itu, saya tetap berusaha untuk positif. Saya berpikir kalau semuanya saya jalankan dengan positif, saya pasti akan baik-baik saja. Dan saya bersyukur ketika itu saya menikahi suami saya, dan dia sangat suportif banget. Terus dia juga care banget gitu. Jadi dia mengatakan kepada saya gitu, jangan
jangan memutuskan hubungan dengan orang-orang di Indonesia gitu, tetap get in contact, maksudnya tetap berkomunikasi, telepon atau message atau chatting. Jadi kamu juga nggak terlalu merasa lonely di sini gitu. Karena jujur aja saya ketika itu sangat sangat lonely banget gitu. Selain suami saya dan keluarganya, saya bener-bener nggak punya siapa-siapa di sini gitu. Jadi nggak pernah ketemu orang juga gitu. Dan tambahan lagi, di sini tuh ketika saya pertama kali ke sini, berkomunikasi itu sangat sulit banget gitu. Walaupun saya waktu di Indonesia saya bisa berbahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya orang Australia itu beda banget loh gitu. Jadi bahasa Inggrisnya orang Australia itu mereka kalau ngomong itu cepet banget gitu. Kadang-kadang kita malah nggak ngerti apa yang mereka omongin gitu. Jadi saya khawatir juga gitu nggak bisa ngobrol sama orang. Soalnya ada satu contoh waktu itu saya ngobrol sama kakak ipar saya gitu, dan dia tuh identified beberapa wanita itu sebagai Sheila gitu. Terus setelah sampai di rumah saya bilang sama suami saya, kok si kakakmu itu ngomong banyak banget orang yang namanya Sheila gitu. Apa dia nggak bingung tuh membeda-bedakan? Terus kata suami saya, kamu tuh salah gitu. Sheila itu kalau di sini itu bukan nama orang gitu. Sheila itu adalah panggilan buat perempuan gitu. Jadi kayak kalau di Indonesia itu misalnya Mbak gitu kalau di bahasa Jawa, atau kalau di bahasa Ambon Nona gitu, atau Ce gitu kalau bahasa Sundanya gitulah ya. Nah saya tuh nggak ngerti gitu apa, oh ternyata itu gitu. Jadi kalian bisa bayangin aja gitu kalau seandainya saya tinggal di sini, terus saya nggak ngerti apa yang orang omongin, dan saya juga berpikir orang mungkin nggak ngerti juga apa yang saya omongin gitu. Jadi agak lumayan menakutkan ya gitu kalau kita nggak bisa berhubungan sama orang, maksudnya nggak bisa berkomunikasi sama orang gitu. Dan ketika itu saya juga sempet nggak berani pergi ke supermarket. Jadi saya takut banget pergi ke supermarket karena saya takut pada saat saya harus bayar barang-barang yang saya beli, saya nggak ngerti itu orang kasirnya mau ngomong apa sama saya gitu. Kasirnya ngomong apa sama saya, dan saya nggak ngerti saya mau ngomong apa balik gitu lagi ke dia gitu. Jadi saya kebanyakan saya kerjanya di rumah aja gitu, jadi nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi untungnya suami saya kan dia di sini ada small business ya, jadi ada dia running commercial cleaning business gitu. Jadi saya bantu-bantu dia cleaning di sekolah-sekolah gitu. Jadi at least saya ada kesibukan gitu, maksudnya nggak terlalu diem di rumah aja gitu, bantu-bantu dia kerja juga. Nah karena saya berpikiran saya bakalan kesulitan untuk berkomunikasi, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil kursus Inggris. Ketika itu di sini tuh ada kursus gratis untuk para migran yang baru pindah ke Australia gitu. Jadi akhirnya saya ikut dan daftar dan belajar secara online. Itu sekitar 3 bulanan. Jadi Inggris saya juga udah lumayan gitu, soalnya mereka ngajarin juga slang-slangnya Australia, linggo-linggonya Australia gitu. Jadi paling nggak saya jadi mulai tahu gitu. Nah setelah selesai kursus bahasa Inggris, saya melanjutkan ke kursus administrasi, dan itu untungnya gratis juga disediakan oleh pemerintah Australia untuk para migran yang mungkin ingin mencoba keberuntungan di dunia kerja gitu. Nah kebetulan ketika itu mereka membutuhkan beberapa tenaga administrasi gitu. Nah akhirnya saya ikut kursus itu dan saya ambil sekitar 4-6 bulan gitu deh. Nah setelah selesai kursus saya melakukan praktek kerja. Nah ini salah satu keberuntungan yang saya pikir nggak pernah akan saya dapat selama hidup saya ya. Saya nggak pernah berpikir di negara orang di mana-mana semua baru. Saya mendapatkan keberuntungan ini itu benar-benar
amazing banget gitu. Jadi saya nggak pernah habis-habisnya deh bersyukur sama yang di atas. Terima kasih banget saya diberikan kesempatan dan diberikan bless untuk ini gitu. Nah, saya diterima praktek kerja di sebuah kantor pemerintah daerah. Dan ketika itu praktek kerjanya selama 1 bulan. Setelah praktek kerja selesai, mereka kebetulan ketika itu hampir mau sibuk-sibuknya Christmas ya. Jadi mereka minta sama saya, kira-kira kamu keberatan nggak kalau bantu-bantu di sini selama 1 minggu gitu untuk preparing Christmas gitu. Saya bilang ya nggak apa-apa, saya senang-senang aja sih. Tuh akhirnya saya mulai dikontrak selama 1 minggu. Setelah Desember selesai, saya kemudian off, nggak ngapa-ngapain lagi, cuman bantu-bantu suami di cleaningnya. Nah setelah itu bulan Februarian gitu, mereka kontak saya lagi gitu, Vicky ada kebetulan lowongan sekitar 1 bulanan, kamu mau nggak coba? Ya udah, akhirnya saya ambil lagi. Nah sejak itu mereka mulai kontrak saya per bulan gitu, sampai pada tahun 2012 itu 2012 started. Nah pada tahun 2014 salah satu teman saya resign di admin. Nah ketika dia resign, saya ditawarkan apakah kamu mau mengambil pekerjaan ini sebagai permanent employee. Terus saya bilang, wah saya mau banget gitu loh, nggak kebayang gitu saya pernah ditawarin sebagai permanent employee di Australia, terus sebagai pegawai negeri lagi. Nah terus akhirnya saya bilang, oh ya boleh banget gitu. Akhirnya itulah dari dari situ saya kerja sampai hari ini. Jadi totalnya tuh saya kerja di kantor ini sudah sekitar 10 tahun. Nah sementara itu perjalanan saya selama tinggal di Australia. Saya tahu perjalanan hidup orang itu selalu nggak sama ya di negara lain. Kalian yang tinggal di negara lain sebagai sesama perantau, kalian pasti tahu gitu gimana susahnya kalian adjust dan dan mencoba untuk adjust dengan kehidupan kalian di negara masing-masing. Untuk saya sendiri so far so good. Walaupun kadang-kadang ada ups and down, dan kita tuh nggak pernah tahu gitu kapan itu ups, kapan itu down. Dan kita juga yang penting, kalau buat saya tuh yang penting teman-teman semua sesama rantau, kalian jangan pernah putus asa. Never ever give up. Walau apapun, seberat apapun situasi yang kalian jalani, try to reach out. Kalau kalian punya teman atau saudara atau siapapun itu, try to reach out. Sometimes talk to other people, it's actually good. Dan saya juga mau men-encourage teman-teman, apapun yang kalian inginkan dalam hidup kalian, keep working towards it. So keep dreaming and keep reaching that out. Okay? Karena kadang-kadang yang membuat kita bisa tetap hidup dan tetap survive, itu adalah keinginan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik buat diri kita sendiri dan juga buat keluarga kita gitu. Jadi istilahnya kalau kita nggak punya desire itu dalam diri kita, we probably just like nothing. Just keep your flame inside yourself burning to reach whatever you want to reach, to grab whatever you want to grab, and to get whatever you want to get. Don't worry about other people. This is about you and your family. Okay? So, yeah, that's pretty much from me. Mungkin akan kita lanjutkan selanjutnya di Go Live number 3. Mungkin besok mengenai detail pekerjaan dan bisnis
dan lain-lain. Oke, jadi untuk sementara ini itu dulu. Selamat menjalankan hari kalian. Have a nice day. So I will see you again very soon. So just keep keep tuning. Okay. All right. I'll see you later. Bye.